Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muslimah dari Prodi Ekonomi Syariah semester 6, di mana di sini saya akan menjelaskan tentang AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Yang mana di sini ada 5 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu latar belakang AMDAL, yang kedua pengertian AMDAL, dan yang ketiga kegunaan AMDAL. Yang keempat yaitu komponen AMDAL, dan yang terakhir sistematika pengelolaan lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari AMDAL tersebut, yaitu suatu hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan yang direncanakan dan diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup. Dari aspek lingkungan hidup ini sangat bertujuan untuk menentukan apakah lingkungan hidup tersebut sangat berarti, misalnya dari sisi udara dan air. Rencana dari bisnis yang sudah diperkirakan di sini dapat dilaksanakan secara layak atau sebaliknya. Dari analisis mengenai dampak lingkungan di sini ada sebuah kajian mengenai dampak besarnya dan pentingnya suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan yang ada di Indonesia. Dari AMDAL ini diambil pada saat pembuatan perencanaan suatu proyek yang diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup yang ada di sekitarnya. Yang dimaksud lingkungan hidup di sini yaitu seperti aspek fisik kimia, ekologi, sosial ekonomi, sosial budaya, dan kesehatan masyarakat. Mengingat pada kondisi yang akan datang yang akan dipenuhi ketidakpastian dan sangat diperlukan pertimbangan tertentu, karena di dalam studi ini terdapat berbagai aspek yang harus dikaji dan harus diteliti. Dari hasil studi tersebut digunakan untuk memutuskan apakah sebaiknya proyek atau bisnis ini layak untuk dikerjakan atau ditunda atau bahkan dibatalkan saja. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa dalam studi kelayakan di sini akan melibatkan banyak tim dari berbagai ahli yang sesuai dengan bidangnya masing-masing, seperti ekonomi, hukum, psikolog, akuntan, perekayasa teknologi, dan lain sebagainya. Dari studi kelayakan di sini sangat diperlukan untuk para kalangan, khususnya terutama bagi para investor yang selaku pemrakarsa dan bank selaku pemberi kredit, dan pemerintah yang memberikan fasilitas tata peraturan hukum dan perundang-undangan. Yang tentunya kepentingan semua itu berbeda satu sama lainnya. Seperti dari investor tersebut berkepentingan dalam rangka untuk mengetahui tingkat keuntungan dari investasi. Dari bank tersebut berkepentingan untuk mengetahui tingkat keamanan kredit yang diberikan dan kelancaran pengembaliannya. Dari pemerintah tersebut lebih menitik beratkan manfaat dan investasi tersebut secara makro, baik bagi perekonomian atau pemerataan kesempatan kerja dan lain-lain. Yang kedua yaitu pengertian AMDAL. Pengertian AMDAL di sini yaitu analisis dampak lingkungan yang sudah dikembangkan oleh beberapa negara maju sejak tahun 1970 dengan nama Environmental Impact Analysis atau Environmental Impact Assessment, yang keduanya disingkat EIA. Dari AMDAL tersebut sangat diperlukan untuk melakukan suatu studi kelayakan dengan dua alasan pokok, yaitu yang pertama karena undang-undang dan peraturan pemerintah sangat menghendaki
dan cukup efektif untuk memaksa para pemilik proyek yang kurang memperhatikan kualitas lingkungan dan hanya memikirkan keuntungan dari proyek tersebut tanpa menghiraukan dampak yang akan terjadi ke depannya. Yang kedua, agar kualitas lingkungan tidak dengan beroperasinya proyek-proyek industri. Tetapi setelah perubahan itu terjadi di luar ambang batas, maka manusia tidak dapat mentolerirkan lagi perubahan yang merugikan itu, dan pada akhirnya ia harus mengeluarkan biaya yang sangat besar dan harus bertanggung jawab atas penyelenggaraan AMDAL ini. Bukan berarti harus diemban pemrakarsa proyek itu sendiri. Ia dapat menyerahkan penyelenggaraan ini kepada konsultan swasta atau pihak lain atas dasar atau saran dari pemerintah. Namun, pemrakarsa proyek ini tetap sebagai pihak yang bertanggung jawab, bukan pihak konsultan swasta pembuat AMDAL tersebut. Yang ketiga yaitu kegunaan AMDAL. Di sini dijelaskan AMDAL bukanlah suatu proses yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari proses AMDAL yang lebih besar dan lebih penting, menyeluruh dan utuh dari perusahaan dan lingkungannya, sehingga AMDAL dapat dipakai untuk mengelola dan memantau proyek dan lingkungan dengan menggunakan dokumen yang benar. Di sini ada tiga beberapa peran dalam pembuatan AMDAL. Yang pertama yaitu peran AMDAL dalam pengelolaan lingkungan, yang kedua peran AMDAL dalam pengelolaan proyek, dan yang ketiga yaitu AMDAL sebagai dokumen penting. Yang pertama yaitu peran AMDAL dalam pengelolaan lingkungan. Di sini disebut sangat dibutuhkan pengelolaan tersebut, di mana dapat dilakukan apabila perencanaan pengelolaan lingkungan itu telah disusun berdasarkan perkiraan dari dampak lingkungan yang akan ditimbul akibat dari proyek yang akan dibangun. Dalam kenyataannya, apabila dampak lingkungan yang telah diperkirakan jauh berbeda dengan kenyataannya, maka ini dapat saja terjadi karena kesalahan-kesalahan dalam menyusun AMDAL tersebut, atau pemilik proyek itu tidak menjalankan proyeknya sesuai dengan AMDAL. Agar dapat menghindari kegagalan proyek tersebut, maka pemantauan harus terus dilakukan sedini mungkin sejak awal pembangunan secara terus-menerus. Yang kedua, peran AMDAL dalam pengelolaan proyek, yaitu merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan perizinan selain aspek-aspek studi kelayakan yang lain seperti aspek teknik dan aspek ekonomis. Seharusnya AMDAL ini dilakukan secara bersama-sama, di mana masing-masing aspek di sini dapat memberikan masukan untuk aspek-aspek lainnya, sehingga penilaian yang optimal terhadap proyek yang dapat diperoleh. Maka kenyataan yang biasa terjadi dari hasil studi kelayakan ini, yaitu kesesuaian di dalam studi kelayakan ini untuk aspek lainnya, melainkan yang diharapkan oleh aspek teknis dan ekonomis ini biasanya sejauh mana keadaan lingkungan yang dapat menunjang perwujudan proyek, terutama sumber daya yang diperlukan oleh proyek tersebut seperti air, energi, manusia, dan ancaman alam sekitar. Yang ketiga yaitu AMDAL sebagai dokumen penting. Di sini disebutkan bahwa dokumen
dari AMDAL tersebut sebagai sumber informasi yang sangat detail mengenai keadaan lingkungan pada waktu penelitian proyek dan gambaran keadaan lingkungan di masa setelah proyek dibangun. Kemudian dokumen ini juga penting untuk mengevaluasi untuk membangun proyek yang lokasinya berdekatan dan dapat digunakan sebagai alat legalitas. Yang keempat yaitu komponen AMDAL. Yang dimaksud dengan komponen AMDAL di sini yaitu adalah suatu hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan yang direncanakan dan diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup. Di sini ada keseluruhan kegiatan pembuatan dokumen yang terdiri dari 5 pembuatan, yaitu PIL, penyajian informasi lingkungan, dan yang kedua KA, kerangka acuan, dan yang ketiga AMDAL, analisis dampak lingkungan, yang keempat RPL, rencana pemantauan lingkungan, dan yang kelima RKL, rencana pengelolaan lingkungan. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu sistematika pengelolaan lingkungan. AMDAL merupakan suatu proses yang panjang dengan sistematika urutan langkah tertentu menurut PP 29 tahun 1986, yang mana di sini ada langkah-langkah dari sistematika pengelolaan lingkungan tersebut, yaitu yang pertama usulan proyek, dan yang kedua membuat kerangka acuan TOR, dan yang ketiga yaitu membuat AMDAL, yang kelima yaitu menyusun RPL, dan yang keenam menyusun RKL, dan yang ketujuh proyek dapat dilaksanakan, yang kedelapan aktivitas pengelolaan lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan tentang dokumen rencana lingkungan. Lingkup rencana pengelolaan lingkungan. Dokumen rencana pengelolaan lingkungan atau RKL merupakan dokumen yang memuat upaya mencegah, mengendalikan dan menanggulangi dampak penting lingkungan yang bersifat negatif dan meningkatkan dampak positif sebagai akibat dari suatu rencana usaha atau kegiatan. Seperti mana di sini dijelaskan, yaitu seperti pengelolaan lingkungan yang bertujuan untuk menghindari atau mencegah dampak negatif dari lingkungan melalui pemilihan atas alternatif tata letak dan lokasi, dan juga rancangan dari bangunan proyek tersebut, dan juga meminimalisasi atau mengendalikan dampak negatif baik yang timbul di saat usaha atau kegiatan beroperasi maupun hingga saat usaha atau kegiatan itu berakhir, misalnya rehabilitasi pada lokasi proyek. Yang kedua yaitu kedalaman rencana pengelolaan lingkungan. Mengingat dokumen AMDAL merupakan bagian dari studi kelayakan, maka dokumen RKL hanya akan bersifat memberikan pokok-pokok arahan, prinsip-prinsip atau persyaratan untuk pencegahan atau penanggulangan atau pengendalian dampak. Bila dipandang perlu, dapat dilengkapi dengan acuan literatur tentang rancangan bangunan atau pencegahan, penanggulangan, pengendalian pada dampak tersebut, seperti informasi rencana usaha atau kegiatan proyek tersebut masih relatif umum, belum memiliki spesifikasi teknis yang sangat rinci, dan masih memiliki beberapa alternatif. Seperti mana tahap ini memang dimaksudkan untuk mengkaji sejauh mana proyek ini dipandang patut atau layak untuk dilaksanakan, atau ditinjau dari segi teknis
dan ekonomis. Sebelum investigasi tenaga dan terlanjur dicurahkan lebih banyak, maka keterbatasan data dan informasi tersebut tentang rencana usaha dan kegiatan ini tentu berpengaruh pada bentuk kegiatan pengelolaan yang dapat dirumuskan dalam dokumen RKL. Dan yang terakhir yaitu rencana pengelolaan lingkungan. Rencana pengelolaan lingkungan dapat berupa pencegahan dan penanggulangan dampak negatif serta peningkatan dampak positif yang bersifat strategis. Rencana pengelolaan lingkungan harus diuraikan secara jelas dan sistematis. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri dari rencana pengelolaan lingkungan tersebut. Yang pertama yaitu rencana pengelolaan lingkungan yang memuat pokok-pokok atau arahan atau prinsip-prinsip pedoman atau persyaratan untuk mencegah dan menanggulangi pengendalian atau meningkatkan dampak penting baik negatif maupun positif yang bersifat strategis, dan bila dipandang perlu dilengkapi pula dengan acuan literatur tentang rancangan bangunan penanggulangan dampak tersebut, maka rencana pengelolaan lingkungan tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk rancangan rincian rekayasa dan dasar pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan tersebut. Sekian, terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.